نستغفرك ونستغفر لنا وأهلنا وأسرارنا ورجال المشرك ومثل ما نوى الكتب وأهل السماء ونوى مشركنا وقومي ومنا على هذه النية ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darar wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawba wa ya ahlan nur amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama mengerjakan kefarduan kita yang kita laksanakan dengan cara berjamaah, dan alhamdulillah kita ditakdirkan untuk berhadir di dalam majelis ilmu pada subuh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang mulia, beliau saat itu berbincang dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, ya bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'iddi alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau di dalam majelis ilmu satu mat itu lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 ikung budak. Satu orang budak kita merdekakan itu pahalanya sudah luar biasa. Tapi tatkala kita duduk di majelis ilmu, nah di sini kita bisa mendapati memerdekakan 1000 orang budak pahalanya. Satu matanya la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, mencapai pulpen kada, menulis satu huruf pun kada juga. Pahalanya namanya kayak itu benarnya. Nah ini hanya bisa diperoleh tatkala kita duduk di dalam majelis ilmu. Nah itu untungnya biar orang duduk di majelis ilmu. Jadi gawiannya itu santai, duduk mendengarkan si guru ini mengisahkan ilmu, tuntungan bubar, nah pahalanya kayak gitu. Itu ini luar biasanya orang duduk di majelis ilmu. Dan Nabi menyambung sabda beliau, wa nadharuka ila wajhil 'ali khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Engkau duduk, engkau memandang kepada wajahnya orang alim itu lebih baik daripada engkau menyumbangkan 1000 ikung kuda untuk perang sabilillah. Seikung kuda banyak ini rata-rata 20 juta harganya. Kali 1000 berapa M? 20 miliar. Yalah, 1000 kali 20 juta. Yalah,
bini sidina lagi nang kayak apa kayak do menyandang. Jadi kayak itu kalau sudahlah takdirnya nih, takdirnya hubungan orang-orang alim biasa para habaib banyak hana mengambil berkat. Nah, harap maklum apalagi binian kita banyak pada lakian. Jadi ibarat bahasa tuh banyak stok yang tak terpakai. Jadi sayangnya ada terpakai ya, sayangnya juga stok nih ada terpakai. Allah, bayangkan biar pada hari kiamat tuh 1:50 lakian non binian nih. Nabi menyebut yang suran nisa wa yaqilan rijal, binian banyak lakian sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid, sampai perbandingannya 1:50. Banyak benar perbandingannya di akhir zaman ini lakian non binian. Makanya kada stabil alam. Nah, supaya membantu menstabilkan itu alam, nah maka dituntut lakian untuk kawin jangan seko. Nah, itu. Sarek ibu-ibu dan jangan Allah sedang kisah kalian dulu istri ya. Nah, jadi ini keuntungan kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu dapat, mencangangi orang alim dapat juga. Amun kita talaki, nangka ini nak talaki ngarannya, bertatap langsung, itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang kita melihat di YouTube. Walaupun live streaming, siaran langsung di YouTube, dengan kita duduk satu majelis, satu wadah dengan beliau, itu berbeda pahalanya. Sama live streaming kita orang mengamira Baitullah, memvideo Baitullah yang bisa mubasyar live streaming di Mekah. Kita melihat antara melihat di TV Baitullahnya dengan kita datang ke sana itu belain. Jelas kada sama. Nah, sama lah kita kayak ini juga. Kita duduk di sini dengan kita nongkrong menonton di YouTube, itu lain pahalanya. Jelas lah lain pahalanya. Walaupun ada aja pahalanya, cuma kada kawa menyamai bahadaban. Itu udah jelas. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Setelah sholat subuh ini, di antara para ulama kita ada memberikan amalan, yang amalan tersebut untuk kita sabarataan menggawinya, padilannya disebutkan supaya hari itu kita jangan mati. Ini uniknya amalannya kan. Jadi amalan supaya kada mati. Talah-talahnya adalah ampun nih, apa guru jangan ada kematian, harap dari Tuhan ngarannya. Itu ada tuntungan benar Bang. Talahkan dulu. Jadi cer ulama, siapa yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Satu kali imbah sembahyang subuh, satu kali imbah sembahyang maghrib. Siapa yang ditakdirkan Allah membaca itu imbah sembahyang subuh, sasiangan kada pacang mati. Bila tak baca itu maghrib, samalaman kada pacang mati. Itu aja malamnya biar supaya kada mati. Pokoknya bila tak baca lepas jagung kada mati. Alamiyu kan. Bila baca laqad ja'akum kada mati biar. Pesawat mati, baca laqad ja'akum gigi dah kurang. Itu amalan pernah diistiqomahkan oleh ulama kita.
sampai Sidin berumur 130 tahun. Jadi waktu ditakoni, apa amalan pian wahai Syekh? Jadi Sidin menjawab, maghrib sekali baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah tadi, subuh sekali. Umurnya dipanjangkan Allah Ta'ala sampai 130. Lalu pas Sidin hendak meninggal dunia itu, Sidin didatangi oleh Rasulullah. Jar Rasulullah dalam mimpi, wahai guru fulan bin fulan, kada hendakkah ikam berkumpulan aku? Kada hendakkah ikam tak kumpul lawan aku nak? Wayah ini juga hendak ya Rasulullah itu kumpul lawan pian, tapi belum kada tahu ya caranya. Ujar Nabi, jangan lagi ikam baca laqad ja'akum. Bila ikam baca laqad ja'akum, selama ikam membaca Israel kada kau berparah. Jadi ikam lapas itu bacaan, insyaallah ikam baca pertama aku. Imbahnya tak mimpi tadi malam subuh Sidin kada baca lagi laqad ja'akum, meninggal hari itu. Nah jadi jar guru-guru kita, ini salah satu amalan nang insyaallah maulah umur kita panjang. Walaupun kita paham berdaan hidup ini sudah ada takdirnya. Fulan bin fulan umur sekian mati. Fulan bin fulan umur sekian meninggal dunia. Kan sudah ada tulisannya, jujur. Tapi kada salahnya kita bersyariat. Ya Allah, namanya rahasia. Hidup ini rahasia. Kada salahnya kita bersyariat, bujur-bujur bersyariat. Salah satu syariat yang menghalang Israel untuk mencabut kita baca laqad ja'akum. Jadi amalkan ya biar baca laqad ja'akum, insyaallah. Selama kita ditakdirkan hari itu atau malam itu kita tak baca laqad ja'akum, berarti pahamannya umur kita belum sampai. Kepahamannya. Karena bilanya umur kita sudah sampai, kita pacang mati, hadani biar macam-macam skenario Allah Ta'ala nampak kita hari itu kada baca laqad ja'akum. Ada orangnya garing, kada kuat lagi ngebacaan. Nah, karena ini kada baca, di situ Israel memilih. Ada nang besar kada ingat baca laqad ja'akum. Nah, makanya selama kita ingat saja, diingatkan Allah Ta'ala membaca laqad ja'akum, insyaallah itu pertanda kita belum waktunya mati. Tapi bila kita kada ingat lagi mau baca laqad ja'akum, nah hati-hati dia. Sehari itu ambilinya. Nah, jadi penting kita perhatikan bujur-bujur ini. Dan ini sudah mujarrab lah, amalan ini sudah terbukti. Jadi bila kita baca laqad ja'akum, Israel kada wani barang. Terus sasarahnya orang bahari, sasarah malaikat Israel. Kita menyadari saudara taat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nang bernyawa pasti mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kematian pasti akan menghampiri engkau, sekalipun engkau berada di dalam benteng yang paling kokoh. Di mana kita pepatah dapat Israel cari ada tahu urusannya. Kamana tapi yang pepatah dapat harus. Inilah sudah takdir kita. Nama asalnya kita ada di dunia ini, kaina pacang membuat ke alam barzakh. Andaikan ada manusia yang kada bamatian di muka bumi ini, tentu Nabi kita Muhammad sampai hari ini jasad beliau ada di muka bumi. Tapi karena keberadaan manusia pasti mengalami kematian, Nabi Muhammad pun merasakan yang demikian. Bahkan Nabi bersabda, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, sakit yang luar biasa. Itu Nabi Muhammad menyampaikan. Sampai Nabi kita pun habis umur beliau
beliau pun dipindah ke alam barzakh. Andaikan ada manusia yang kadang babatian di muka bumi, tentu Nabi Muhammad sampai hari ini cukup-cukup ada di sini. Ada di kota Madinah. Kita bisa menuti Rasulullah langsung ke sana. Tapi kenyataannya Nabi pun mengatakan hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi rata-rata 60 sampai 70. Nabi kita pun umur sidin cuma 63. Kalau hari ini umur Fian sudah 62 tahun 11 bulan, hati-hati ya, tinggal sebulan lagi sama dengan Rasulullah. Jangan macam-macam lagi kalau buat. Nah, Nabi kita yang sesempurna itu tetap dicampur oleh malaikat Israel. Apalagi kita. Dohirnya Nabi kan ada lagi di muka bumi. Nah, ada cuman di alam barzakh. Ini bagi orang-orang yang biasa penglihatannya. Tapi bagi mereka-mereka yang dibukakan hijab oleh Allah, mereka bisa melihat Nabi Muhammad ada di alam mimpi, tapi di alam nyata. Di alam nyata berdebat lawan Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak riwayat-riwayat ulama-ulama kita yang bersentuhan langsung batang tubuhnya dengan Nabi Muhammad SAW. Contohnya siapa? Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai itu disebutkan dalam manaqib beliau ketika beliau melaksanakan ibadah haji, kemudian beliau meneruskan perjalanan ke kota Madinah. Di situ beliau ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, diiringi oleh ribuan manusia. Ribuan manusia mengiringi Imam Ahmad Ar-Rifai sampai di hadapan pusara Nabi kita Muhammad. Beliau membaca syair. Kadang membaca apa-apa di hadapan kubur Nabi. Nang dibaca sedikit syair. Kata Imam Ahmad Ar-Rifai, fi halatil qadri ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahwa biha syafati. Itu dibaca sedikit di hadapan makam Nabi. Ini salah satu contoh dari ulama, artinya boleh membaca syair di hadapan makam. Tapi syair yang sifatnya pujian kepada Rasulullah. Jadi waktu orang-orang biasa kita haulan di sekubur, kan malam Ahad biasanya ziarah di kubah Guru. Itu tuh ada aja tuh ngomongin tuh anunya bapak bersyair-syair di hadapan kuburan, catat tabel mapolah di hadapan kuburan. Nah, salah lah. Ini contohnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Ini orang Badari ini. Sibit ini kisaran tahun ratusan Hijriah kayak itu. Dan ayo, kurang Tuhan ini kisahnya gini nih. Nambari contohnya. Kita hanya datang nyalahkan orang lah. Jangan kayak gitu. Ketika Imam Ahmad Ar-Rifai di hadapan makom Nabi, Sidin membaca syair tersebut. Apa artinya? Fi halatil mauti ruhi kuntu ursiluha. Dari kejauhan, kata Imam Ahmad Ar-Rifai, ulun kirim roh ulun untuk datang ke sini. Ma'apa roh dan didatangkan ke kota Madinah? Tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. Untuk mencium tanah yang ada di dalamnya jasad Nabi Muhammad. Ini sebagai naibati, kegantian ulun. Karena Imam Ahmad Ar-Rifai itu diamnya di negara Irak. Lahirnya Sidin pun di kampung Al-Baqa'eh
Taif itu sekarang masuk di dalam negara Irak. Berdiamnya Sidin di situ jauh dengan kota Madinah. Tapi karena kekuatan cinta dengan Nabi Muhammad, beliau mengatakan, awakku ada di kota Irak, tapi rohku ada di kota Madinah. Itu orang bujur-bujur cinta. Sampai kita pernah mendengar ada manusia yang ada divisi jantung. Masih hidup orangnya kan? Masih hidup. Syekh Muhammad Al-Hariri yang di Beirut. Itu orang kan ada jantung, dicek jantungnya ada. Tapi kalau hidup, aneh kan? Orangnya diam di Beirut, jauh. Di daerah Yaman juga, Beirut itu masuk Yaman Utara kan? Yaman Utara apa Yaman Selatan? Beirut. Diam di Beirut, tapi jantung beliau, kata beliau, aku titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa ilmu kayak itu tuh orang-orang hebatnya. Kayak kita nih, kemana-mana ada jantung. Tapi di sini ada jantung mati orang. Ada apa parah urusan kayak Sidin itu. Nah, Imam Ahmad Ar-Rifai orangnya di negara Irak, tapi rohnya diantar Sidin ke kota Madinah. Itu saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Kita pun bisa mendoakan kayak gitu. Awak kita ada di Malang, tapi hati kita ada di Madinah. Itu bahasanya. Awak dianggap di Melah, tapi hati dianggap di Madinah. Nah, itu tuh modelnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Setiap hari kata beliau, roh kirim datang ke Madinah untuk mencium tanah yang di dalamnya ada jasad mulia Nabi Muhammad. Tapi hari ini kata beliau, wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Hari ini awak ulun mencungkung di hadapan makam dia. Apa nanti minta Sidin? Famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Keluarkan ya Rasulullah tangan kanan dia. Seorang hamba meminta kepada bosnya, kepada patuanannya, ulun memohon sekali ini aja, ulurkan tangan pian, keluarkan tangan pian dari dalam kubur, agar ulun bisa mencium dengan bibir ulun. Apa yang terjadi? Dalam manaqib beliau disebut tanah makam Rasulullah belah. Keluar Nabi kita Muhammad, tangannya keluar. Ribuan mata menyaksikannya. Dijabai Sidin, dijabat tangan Rasulullah, dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Itu contoh sebagian orang masih tahu terdapat dengan jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang yang kada sepaham dengan kita, kada percayanya. Padahal yang tahayul, padahal yang khurafat, cerita ngaur, cerita yang ngaur. Karena ia mengatakan Nabi Muhammad mati, itu tuh mungkin dia tuh. Ada kita kan ada keyakinan kita Nabi Muhammad hayyun, utamanya hayyun fi qulubina, hidup di dalam hati kita. Dan orang-orang yang yaqadhah dengan Nabi Muhammad itu sudah banyak contoh-contoh yang terjadi, tapi mereka memang kada mengerti urusan ini. Mereka kada mau tahu urusan kayak ini. Macam apa urusan umul, berdebat dengan Rasulullah, banyak orang kada percaya. Banyak orang yang kada percaya. Inya kada pernah merasakan Pak. Ya kayaknya merasakan dia
Abdul Mukti itu diganti menjadi Abdul Hamid. Narang Sidin itu diganti Abdul Hamid karena imbah dapat Rasulullah itu saking himungnya kayaknya ini orang yang terpuji, ini orang yang pantas dipuji, Abdul Hamid. Hanya masuk ke tanah suci berdebat dengan Rasulullah. Ada kita bang, biasalah berdebat Nabi. Mimpi jangan ada misteri tadi lah. Dan malam kami pihantu, kami bisa sah maling, kami bisa sah orang gila. Kenapa kami itu muncul dalam mimpi? Adakah Rasulullah nama hidup kita? Adakah hadir di majelis Nabi? Adalah aneh benar. Berarti ada konslet dalam hati kita. Ada konslet sehingga kabel itu kadang mau nyambung ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi sabarataan kita ini pasti mengalami kematian, kada mati. Tapi perlukah mati itu kita takuti? Takutan mati perlulah? Kada perlu. Sebab kita pasti mati. Yang nyatanya mati itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan segala-galanya. Siapkan mati itu. Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi, orang yang bisa meredam hawa nafsunya dan beramalan, menyediakan amalan untuk persiapan sesudah mati. Itu orang yang cerdas. Bujur-bujur bersiap, nah diri ini dipersiapkan dasar mati itu bujur-bujur dipersiapkan. Jadi ada orang-orang kita tuh sebagian umur 20 tahun berusaha aja begitu. Ibadah ala kadarnya aja. 20 tahun mulai berusaha. Sampai 40 stop punya berusaha. Ada orang itu mulai umur 40 inya beribadat aja, bacakal beribadat. Modalnya Pak nang kulihan becari 20 tahun itu dimodalkan dasar menghadapi kematian. Banyak orang kayak itu ya. Jadi selama 20 tahun itu inya menabung gasan akhirat, kumpulakannya duit gasan biaya Tuhan. Dianggapnya umur 60 nanti. Jadi 20 tahun itu dihitungnya kira-kira berapa cukup. Itu disiapkan duitnya. Ada orang-orang sampai kayak itu ya. Jadi ada cari yang mendulang intan duitnya mulai umur 20 tuh. Bila dapat intan buat dalam botol, bila dapat intan buat dalam botol, buat puluhan tahun mendulang hibak botol. Sudah hibak botol 40 tahun umur stop. Ada lagi berusaha. Bila hendak belanja kalau akan intan jual. Ada lagi berusaha. Ambil sebiji jual, ambil sebiji jual. Intan terlarang harganya dia. Ada naga gembangan. Uyuh mencari intan, galuh uyuh mencari galuh. Semuanya nang berpikiran gitu kan intan kalau orang yang benar sudah diproses syaratnya berlian, itu lah boleh menyembah diproses gitu. Wah makanya larang-larang dan juga berlian. Ada benang murahnya berlian. Tahun bagus kita tuh pakai berlian. Bilainya model kayak apa ya? Naik auranya itu rasanya ke awak kita. Wah luar biasa. Itu pun berkiringan, ada nang berasi, ada nang kadar. Makanya nang berasi itu sampai 20 juta sebiji, sebiji juta. Ada nang 46 juta ya. Mantapnya nang buat kan. 46 juta tuh. Oh dasar harat di tangan, kacilangan. 46 juta keliling ke atas sampai ke bawah berliannya. Masih murah 46 juta, ada 100 sawi. Jutanya naik sebiji cincin
125 juta. Kan gempa kawan kan mobil dia 125 juta. Mobil apa lah? Yaris pakaian kawan mobil. Tapi mun duitnya dasar harga gunakan lah ya. Kisahnya tuh menang cincin itu kan Nabi Muhammad yang memberi contoh. Kita menuruti sunnah Nabi bagus. Mun duitnya ada, tukarlah yang mahal-mahal. Jangan jumbo murah-murah. Tukar di cincin 5.000, 10.000. Kayak apa namanya duitnya 1 yuk. Menukar kayak itu lah terlalu murah harganya. Dijual sini intan tadi bilanya sudah jual sini itu aja sabutol sudah ulihan itu ulihan cari 20 tahunan itu digunakan biasa menggunakan persiapan untuk akhirat. Itu orang pintar ya. Nah kita bang apa yang kita siapkan untuk akhirat? Adakah setiap hari kita sedekah? Adakah setiap hari kita membaca zikir berapa ribu? Adakah setiap hari kita membaca salawat berapa ribu? Apa yang kita persiapkan untuk kita meninggal dunia? Kalau setiap hari kita terlena dengan dunia, setiap hari kita nih hanyut di bawah dunia, wajah apa kita bersiap diri ke mati? Ya itu nah, wajah apa lah? Masing-masingnya kita sadari diri kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian sebelum nantinya kalian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri kita masing-masing. Alhasil kajian kita pada subuh hari ini yang paling utama mengingatkan kita sebenarnya bahwa kita akan meninggal dunia. Ingat itu sebenarnya. Namun biar kada mati tadi baca lakon kerja subuh sekali, maghrib sekali. Aku belum siap. Ya Allah yang mati baca lakatnya aku dulu supaya saya tidak bawa barang. Di situ kita berdebatan siap-siap. Tapi karena takdirnya sampai kita ada, kalau kan ingat baca lakatnya aku dulu mati hari itu. Alhasil lah itu barang dulu syariat kita kan, syariat kita amalan kita. Nah artinya supaya kita tuh kawat mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jangan mati tahajud gitu. Di akhir zaman Nabi mengatakan banyak orang-orang yang mati tahajud. Kita berdoa lawan Allah mudah-mudahan matinya kita jangan mati tahajud. Turuti Rasulullah garing meninggal Rasulullah garing terlebih dahulu. Berapa hari Nabi garing? 13 hari. Mulai akhir bulan Safar Nabi itu garing sampai Senin 12 Rabiul Awal baru beliau meninggal dunia. Nah kita hendaknya kayak itu juga. Garing terlebih dahulu hanya kita meninggal dunia. Nyaman bersiap-siap. Ya Allah sudah garing kebiar. Nah ketalu hari garing 4 hari 5 hari itu sadar berpikir dah. Sadar berpikir dah. Artinya lawan orang hingga dari daan, lawan bini, lawan anak, lawan cucu dikumpulkan. Aku minta rela. Nah itu tuh nyaman bila sudah garing tuh. Tasbih asalnya pemulat jadi bini. Jembai. Anak rajin tasbih bergantung warah. Nang pasrahatan garing menentuk akan baca qul huwallahu 100 kali supaya dicatat mati sebagai orang mati syahid. Nah, baca bersiap diri, berilaan semua itu untungnya kita rahatan dari. Tapi pun mati bakal kajutan, naudzubillahi min dzalik. Pun tahajud matinya di masjid. Tong benar. Parahatan imam jadi imam pulang misalnya meninggal kayak abahnya Habib Syekh tuh. Abahnya Habib Syekh di Solo. Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf. Habib Abdul Qadir itu kada masyhur sidin mastur aja. Nang masyhur kawan sidin sama pada Abdul Qadir tapi bin Ahmad As-Segaf jadi wali kutub. Kedua-duanya nih Habib Ali pengarang Maulid Habsyi nama nasmiyahi. Habib Abdul Qadir jadi wali kutub. Habib Ali manasmiyahi. Habib Abdul Qadir abahnya Habib Syekh. Habib Ali juga manasmiyahi. Sahibul Maulid.
sujud terakhir sembahyang Jumat kada bangunan lagi. Kada bangun lagi, lawas kada bangunan lagi. Ya sidin sebelum jadi imam tuh sudah beri isyarat lawan Habib Najib bin Toha Sugeng. Najib ta'al sini. Ente sholat di belakang saya. Asalnya Habib Najib itu ke belakang. Tarik sini ke muka, ente sholat di belakang saya. Karena yang bisa memahami Hadratul Ghadir itu Habib Najib. Salah satunya yang bisa memahami. Lawas kalau bangunan Habib Najib ini bergerete. Jangan-jangan itu isyarat jadi menyuruh Abu Bakar kata deh. Memberanikan diri sini mengambil alih komando karena lawas kalau bangunan sujud. Allahu Akbar. Bangunan orang salam dijenguk dirabahkan meninggal. Itu abahnya Habib Syekh. Alih mencari wali nak meninggal dunianya kayak itu. Hari Jumat parahatan sembahyang Jumat jadi imam sholat Jumat di sujud terakhir sembahyang Jumat. Ngalih cari biar wali nak ada mati kayak itu. Ngalih banget. Namun guru sempat mulia rahat sujud juga matinya. Cuman matinya guru sempat mulia hari Selasa. Sujud pertama, rakaat pertama sembahyang subuh. Kan lain. Ada abahnya Habib Syekh hari Jumat sembahyang Jumat jadi imam hari Jumat sujud terakhir sembahyang Jumat. Itu tak abahnya Habib Syekh. Untung benar. Mati mendadak kayak itu ada apa-apa. Bagus tidak? Usia mati mendadaknya parahatan menjeblai. Parahatan musuh pinjemblai pas mati. Aduh ajingga. Lagi gitu. Muli kagak awal lagi. Kasihan itu. Mudah-mudahan kita berataan nih kayaknya mustahil khatimah. Kayak ini kita beriman meninggal dunia pun kayaknya membawa iman. Amin ya Allah.